Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dingin suasana apa? Diulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musaji sakadang iku kurangnya banyak tapi seketik ya bentuk aja. Di Jawa itu salam lebih tambah langang bentuknya Pak. Pokoknya kita ulang balik. Mudah-mudahan salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan buat arwah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah salat tarawih Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan qiyamul lail kita pada malam hari ini dapat mengikis dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang menjadi topik tausiah Ramadan kita yaitu yang berjudul masalah taubat dan istighfar. Bapak dan ibu sedang jemaah, jika kita berbicara masalah taubat berarti ada permasalahan sebelum terjadinya kata taubat itu. Taubat itu diartikan adalah kembali kepada kodrat ilahiyah kita. Berarti orang yang bertaubat itu adalah orang yang mempunyai sebuah masalah, baik itu masalah kecil ataupun itu masalah besar. Apa yang dikatakan orang yang bermasalah itu, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara umat manusia itu yang sudah salah melangkah, salah berbuat, salah bertindak, akhirnya terlakukan perbuatan sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berzina, ada yang berjudi, ada yang maling, ada yang korupsi, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lain. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Terjadilah sekian banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan dari semenjak usia balik, berakalnya sampai sadarnya. Ada yang sadarnya umur 40 tahun, ada yang sadarnya umur 50 tahun, ada yang sadarnya umur 60 tahun, ada yang sadarnya besok akan sakaratul maut. Lalu terjadilah sebuah penyesalan. Penyesalan itu dia ingin mengembalikan dirinya kepada kudratnya. Apa kudratnya? Wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, tujuannya untuk apa?
Satu tujuannya kita diciptakan oleh Allah Bapa dan Ibu, yaitu untuk menghambakan diri kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain daripada itu. Makanya karena kita sudah banyak melakukan perbuatan dosa, akhirnya timbullah kata sadar. Kata sadar itu menimbulkan istilah di dalam Al-Quran, yaitu kita taubat. Taubat itu ingin kembali kepada kodrat kita. Di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 syarat taubat. Jika pernah kita melakukan maksiat, sekecil apapun maksiatnya, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, kita harus bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 3 syarat taubat itu. Yang pertama, syarat taubat itu makanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyesal. Kita menyesal bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa. Ada yang bergunjing, ada yang hasut, ada yang dengki, ada yang maling, ada yang korupsi, ada yang rampok, ada yang menzalimi orang banyak. Kita berjanji bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang pernah kita perbuat. Kita akui oleh diri kita. Diri kita yang mengakuinya, bukan diri orang lain. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak akan mengulanginya. Yang kedua, kita tidak akan mengulangi di dosa sudah kita perbuat, bahwa kita menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi. Yang ketiga, kita meninggalkannya. 3 ini syarat. Sesali dulu, setelah itu jangan pernah kita lakukan lagi. Setelah itu kita tinggalkan. Jangan pernah kita lagi kembali kepada ajaran tersebut, tidak mengulanginya lagi. Itu saja syaratnya, Pak. Itu sangat enteng, Pak. Dosa kita, jangankan dari balik berakal, dosa kita dari pagi sampai malam saja itu tidak terhitung, Pak. Itu syarat yang diajukan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Adam alaihissalam dosanya 1, Pak. 1 dosa Nabi Adam alaihissalam, 4 hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hukuman yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, Allah keluarkan dari surga. Awak dosa banyak, Pak, pengen lo masuk surga. Nabi Adam cie dosanya dikeluarkan dari surga. Ini yang pertama. Yang kedua, apa hukuman yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, yaitu Allah tanggalkan semua pakaian yang ada di badannya, termasuk Siti Hawa. Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga, Allah tanggalkan pakaiannya, tanpa pakaian. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hukuman yang Allah berikan kepada Adam? 1 dosanya memakan buah yang terlarang, yaitu syajar khuldi. Yang ketiga, Allah pisahkan dengan yang tercinta, kekasihnya, yaitu Siti Hawa. Cik dosa, Pak, Bu, 3 baru. Allah pisahkan dengan orang yang tersayang. Allah pisahkan dengan istrinya, yaitu Siti Hawa. Yang keempat ini yang sangat gawat, Pak. Yang keempat, 1000 tahun lamanya Nabi Adam alaihissalam meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru diterima taubatnya. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 1000 tahun lamanya, Pak, baru diterima taubatnya. Awak kini babuet dosa, beko malah
pagi bebek dosa, malam minta ampun. Bisu bebek dosa lo celai, malam minta ampun lo. Bisu bebek dosa lo celai, malam minta ampun. Pengen lo masuk surga apa? Nabi Adam ciek dosanya Pak, ampe hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ampe yang pertama dikeluarkan dari surga, ditanggalkan semua pakaian, dipisahkan dengan orang yang tersayang 1000 tahun lamanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diterima tobat Nabi Adam alaihissalam. Kita cukup bertaubat yang 3 tadi. Sesali, akui itu adalah dosa kita, tinggalkan. Setelah itu jangan pernah lihat lagi ke belakang, jangan pernah lakukan itu lagi. Lalu aplikasinya bagaimana Bapak dan Ibu sedang jemaah yang berahmati Allah Subhanahu wa taala? Aplikasinya istighfar. Astaghfirullahalazim. Kapan astaghfirullahalazim itu kita baca? Kita baca astaghfirullahalazim itu minimal 3 kali sesudah sholat. 3 kali sesudah sholat fardu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa manfaatnya Pak? Membaca astaghfirullahalazim minimal 3 kali sesudah sholat fardu itu manfaatnya 3. Yang pertama, melancarkan rizki kita. Ini yang pertama, melancarkan rizki kita. Yang kedua, manfaat dari membaca istighfar sesudah sholat fardu itu bahwa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Taubat, kita tinggalkan, menyesal, kita sesali, kita tinggalkan, tidak kita ulang lagi, kita aplikasikan dalam sholat, lalu kita tambah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Melancarkan rezeki kita supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini manfaat yang ketiga yang jarang dilakukan oleh umat Islam yang sholat. Kita sholat, tapi kita tidak tahu Pak, sholat kita berjamaah tadi, sholat kita 5 waktu sehari semalam itu, sholat fardu yang kita lakukan seumur hidup kita, apakah sholat itu diterima oleh Allah atau tidak? Apakah sholat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam, tidak tahu kita. Ini manfaat istighfar tadi Pak. Orang yang membacakan istighfar sebanyak minimal 3 kali sesudah sholat fardu, yang ketiga itu adalah pengakuan kita bahwa sholat kita itu mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak kelemahan, belum tentu fasih bacaan kita, belum tentu khusyuk dalam sholat kita. Apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, istighfar itu untuk membantu menyempurnakan kekurangan sholat kita. Jadi siap sholat Pak, jangan langsung pergi. Assalamualaikum, 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 tabang pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum, tabang pulang. Jangan seperti itu lagi Pak. Sombong sekali kita menjadi manusia. Sombong sekali kita menjadi hamba Allah. Siap sholat, kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzusalam fa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzul jalali wal ikram. Baru Pak, permohonan kita agar rezeki kita lancar, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa qiyamul lail kita, ibadah kita di malam hari juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 3 tadi jangan pernah tinggalkan. Bertobat, setelah itu beristighfar. Tobat syaratnya ada 3 harus kita lakukan.
Sesudah sholat lakukanlah istighfar itu, jangan pernah kita tinggalkan, karena kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah SWT. Agar rezeki kita lancar, agar tobat kita diterima Allah, agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah SWT. Hanya maaf, wallahumma fiqillah wa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.